بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita waktu untuk beristima', berkumpul, bermajlis ilmu, bertafaqquh fid din, untuk menggali ilmu-ilmu Islam, ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, namun yang mereka wariskan adalah al-ilm. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai amalan saleh dari usaha kita dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan perjalanan kita ke tempat ini sebagai jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah tabaraka wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu syar'i,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu alamatil munafiq, bab tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang disebut al-munafiq, tanda orang munafik. Al-munafiq itu berasal dari kata an-nifaq, dan di dalam bahasa Arab an-nifaq maknanya adalah mukhalafatul batin lidh-dhahir. Apa yang terdapat di dalam batin menyelisihi zahirnya. Di dalam batinnya menyatakan putih, namun zahirnya menyatakan merah misalnya. Yang di dalam batin menyelisihi yang zahir. Maka ini yang dimaksud an-nifaq secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama membagi kemunafikan tersebut terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang disebut dengan an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan dari sisi keyakinannya, keyakinannya yang munafik, kemunafikan yang menyentuh akidahnya. Dan kemunafikan jenis yang pertama ini adalah merupakan jenis kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dia ucapkan didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Tatkala datang orang-orang munafik kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu dusta terhadap persaksiannya. Sebab secara zahir mereka mengaku diri sebagai seorang yang mengakui kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun di dalam batinnya mengingkari. Maka jenis kemunafikan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kafir. Dan biasanya sebagian para ulama ada yang mengistilahkan mereka dengan istilah az-zindiq. Zindiq
yang menampakkan dirinya sebagai seorang muslim namun menyembunyikan kekafirannya. Dan mereka inilah yang disebut oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quranul Karim pada awal-awal suratul Baqarah tentang orang-orang munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, maka mereka mengatakan, kami juga mukmin, kami juga beriman. Namun di saat mereka bertemu dengan syaitan mereka, dari orang-orang yang semisal mereka, dari munafikin dan orang-orang kafir, maka mereka pun mengatakan, inna kunna ma'akum, kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok saja, kami hanya mencerca, kami hanya bermain-main di hadapan mereka. Wallahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olokan mereka itu. Maka ini adalah orang-orang munafik yang termasuk dalam jenis an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq karena keyakinan. Dan ada jenis kemunafikan yang kedua yang disebut dengan istilah an-nifaqul amali, kemunafikan dari sisi amalannya. Dia tidak seperti orang-orang munafik yang menyimpan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan seperti orang yang beriman. Tidak demikian. Akan tetapi kemunafikan jenis yang kedua ini adalah seorang muslim, akan tetapi tercampur dari amalan-amalan dia beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Walaupun dia bukan dari kalangan orang munafik yang jenis yang pertama, yang keluar dari Islam, akan tetapi dia muslim, namun tercampur padanya beberapa sifat-sifat yang dimiliki orang-orang munafik. Muslim tapi suka berdusta. Muslim akan tetapi dia senang untuk mengingkari janji. Muslim akan tetapi suka berkhianat dan tidak memiliki amanah. Ini sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Apabila sebagian dari kaum muslimin memiliki sifat ini, maka mereka terjatuh ke dalam an-nifaqul amali, kemunafikan dari sisi amalannya, bukan dari keyakinannya. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kemunafikan itu ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada pula yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Sama seperti al-kufur, kekufuran. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Syirik, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Kezaliman, ada zalim yang besar, ada pula zalim yang kecil. Demikian pula an-nifaq. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini setelah bab sebelumnya beliau menjelaskan tentang tingkatan kezaliman. Bahwa kezaliman itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman, telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Ataki Az-Zahrani Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibn Ja'far قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر المدني الأصبحي
Abu Suhail. An abihi, yaitu Malik, dari ayahnya Malik bin Abi Amir. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun, ciri-ciri tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia suka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia suka mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah bin Uqbah, telah memberitakan kepada kami Qabisah bin Uqbah bin Muhammad bin Sufyan As-Suwa'i Abu Ali, beliau berasal dari Kufah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Masruq, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah. Anil A'mash, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. An Abdullah bin Murrah, dari Abdullah bin Murrah Al-Hamdani, beliau juga berasal dari Kufah. An Masruq, dari Masruq, beliau salah seorang dari kalangan tabi'i, Masruq ibn al-Ajra' Al-Hamdani Al-Wadi'i Abu Aisyah. Dan Masruq ibn al-Ajra' ini beliau dinamakan oleh orang tuanya dengan nama ini, Masruq, yang artinya orang yang dicuri. Karena memang pada waktu kecil beliau sempat dicuri oleh seseorang, namun kembali ditemukan, maka dinamakanlah Masruq. Dan beliau seorang imam. Dan sanad yang kedua ini seluruhnya orang-orang yang berasal dari Kufah. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikenal sangat rajin menulis. Sangat rajin menulis. Apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menulisnya. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Ma ahadun aktsara minni haditsan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah bin Amr." Tidak seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Karena sesungguhnya dia dahulu suka menulis, sedangkan aku tidak menulis. Abu Hurairah dari hafalan beliau menghafal hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Abdullah bin Amr bin al-As yang senang menulis hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika bertemu dengan seorang Yahudi.
Lalu orang Yahudi ini sempat memberikan syubhat kepada Abdullah bin Amr. Kata orang Yahudi ini, engkau menulis semua apa yang keluar dari lisan nabimu. Bukankah dia berbicara mungkin di saat senang, di saat marah? Kan dia manusia biasa. Kenapa kamu tulis semua? Nah, maka ucapan ini dipegang oleh Abdullah bin Amr. Lalu kemudian beliau sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu, sambil beliau mengisyaratkan ke lisan beliau, lalu beliau mengatakan, "Uktub, fa wallahi la yakhruju minhu illa haqq." Tulislah, demi Allah tidak ada yang keluar dari sini melainkan itu adalah kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang sangat giat sekali menulis hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fih. Ada 4 perkara yang apabila keempat perkara tersebut terdapat pada diri seorang, kana munafiqan khalisa, maka benar-benar dia telah menjadi seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa yang ada satu perangai dari perangai-perangai tersebut, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka berarti terdapat padanya salah satu dari sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana, yang pertama, apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji maka dia suka membatalkan perjanjiannya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar maka dia berbuat zalim, maka dia berbuat kemaksiatan. Tabahu Syu'batu 'anil A'mash, dan Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala diikuti atau mengikuti riwayatnya dari Al-A'mash rahimahullah. Di dalam 2 riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang memiliki sifatul munafiqin, sifatnya orang-orang munafik. Dalam riwayat yang pertama disebutkan 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika dia berbicara maka dia berdusta. Apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Dan apabila dia diberi amanah maka dia suka berkhianat. Sedangkan dalam riwayat yang kedua disebutkan arba'ah. Ada 4, bukan 3. Menunjukkan bahwa penyebutan 3 itu tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan batasan. Oleh karena itu dijelaskan dalam riwayat yang lain 4. Tidak bertentangan. Ya. Kalau disebut 3 bukan berarti lebih dari itu, tidak demikian. Atau dikatakan kedua riwayat ini kontradiksi, tidak. Sebab penyebutan bilangan yang kecil tidak menafikan yang lebih besar dari itu. Tidak menafikan yang lebih besar. Di dalam istilah usulul fiqhi,
itu ada yang disebut dengan istilah mafhumul adad. Yang dimaksud mafhumul adad adalah menggantungkan sesuatu sebagai hukum ditinjau dari jumlah atau bilangan yang disebutkan. Menggantungkan satu hukum ditinjau dari bilangan yang disebutkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajliduhum 80 jaldah. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Orang-orang yang menuduh wanita-wanita suci bahwa mereka itu berzina dan mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, berarti mereka dihukumi sebagai qadhif. Orang yang menuduh tanpa bukti, hukumannya adalah fajliduhum 80 jaldah. Cambuklah mereka 80 kali cambukan. Nah, penyebutan 80 ini menunjukkan digantungkannya atau disandarkannya hukum tersebut kepada jumlah yang disebutkan, yakni 80 kali, jangan kurang, jangan lebih. 80 kali cambukan. Ini disebut dengan mafhumul adad. Ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa jenis pendalilan dengan menggunakan mafhumul adad itu pendalilan yang paling lemah di kalangan para ulama ahli usul. Pendalilan yang sangat lemah. Walaupun bisa dibenarkan dalam sebagian perkara, namun tidak dalam seluruh perkara. Sebagai contoh misal, ketika disebutkannya bilangan, itu tidak menafikan yang kurang ataukah yang lebih dari itu. Misalnya, di dalam hadis ini disebutkan 3, ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan 4. Tidak bertentangan. Contoh yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan tentang tekadnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Pada waktu itu beliau disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa beliau memiliki 60 istri. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam sempat mengatakan, pada malam hari ini saya akan mendatangi mereka seluruhnya, dan dari hasil hubungan saya dengan mereka nantinya akan melahirkan seorang anak yang mereka menjadi jagoan para penunggang kuda yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Dia tidak mengucapkan insyaallah. Maka dia pun melakukan apa yang menjadi tekadnya. Dan ternyata hasil dari hubungan beliau dengan istri-istrinya tersebut tidak satupun yang berhasil. Tidak satupun yang berhasil, kecuali seorang istri melahirkan anak setengah manusia. Entah setengahnya lagi apa. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insyaallah, niscaya akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, tapi dia tidak mengucapkan insyaallah. Nah, sehingga batal, buyar. Ya, begitulah manusia, hanya bisa berencana, namun yang menetapkan dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid dari hadis ini penyebutan 60 istri. Dalam riwayat yang lain disebutkan istrinya 90. Dalam riwayat yang lain disebutkan istrinya 99. Dalam riwayat yang lain disebutkan istrinya 100. Jadi ada beberapa riwayat.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan penyebutan 60 itu tidaklah meniadakan yang lebih dari itu. Nah, jadi jangan difahami dari bilangannya, penyebutan bilangan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan ini banyak sekali contohnya. Sehingga kita mengatakan tidak bertentangan antara penyebutan 3 dengan 4 yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini sengaja kita jelaskan agar kemudian jangan sampai ada yang mempertanyakan, loh kok di sini disebut 3, di tempat lain disebut 4. Kita mengatakan tidak bertentangan. Ya. Rasulullah SAW kadang-kadang menyebut 3, kadang-kadang menyebut 4. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang beberapa karakter dan sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh orang munafik. Rasulullah menjelaskan agar kemudian kita sebagai seorang muslim berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Jadi kita penting untuk mengetahui kejelekan-kejelekan tersebut, bukan untuk menjerumuskan diri kita dalam kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Kita tahu ini jelek, maka kita menjauhkan diri darinya. Seorang penyair Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarr, lakin litawaqqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi." Aku mengenal kejahatan bukan untuk dilakukan, tapi untuk menjaga diri, memelihara diri agar tidak terjatuh dalam kejahatan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalam kejahatan tersebut. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, maka kebiasaannya adalah berdusta. Maka ini menunjukkan dicelanya seorang yang suka berdusta. Nah, biasakan lisan kita untuk jujur dalam setiap perkara. Ya. Jujur dalam setiap ucapan kita. Sebab kalau kita sering berdusta, orang tidak akan menganggap lagi apa yang kita sebutkan. Nah, membiasakan jujur adalah merupakan ciri-ciri seorang mukmin. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah." Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, menenangkan diri kita. Dan dusta itu adalah keraguan. Dusta itu adalah keraguan. Jangan terbiasa berbicara dengan kalimat-kalimat yang kemudian ternyata kita dusta dalam ucapan tersebut. Ini termasuk ciri-ciri kemunafikan. Dan ini termasuk di antara perbuatan kemaksiatan yang dapat menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian seorang itu dicatat sebagai seorang pendusta. Ya. Di kalangan manusia dikenal sebagai seorang pendusta, dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai kadzab, sebagai pendusta. Biasakan untuk bersifat jujur. Jujur terhadap diri kita. Jujur di hadapan orang lain. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyelisihi batin dengan zahirnya. Apa yang ada dalam batinnya, maka itulah zahirnya dia. Membiasakan untuk berkata as-sidq. Dan ini merupakan ciri-ciri hamba-hamba yang saleh. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah perintahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah dan selalu berjalan bersama dengan orang-orang yang jujur untuk semakin memupuk dan semakin menambah kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah,
Fama zala ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ila jahannam. Fama zala ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian membiasakan untuk berkata jujur. Jujurlah kalian, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada ketaatan. Ketaatan itu akan membawa seseorang ke dalam surga. Dan sesungguhnya seseorang itu tatkala dia jujur dan membiasakan untuk berkata jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq. Termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Lalu kata Nabi, dan hati-hatilah kalian, hendaklah kalian menjauhi terbiasa berdusta. Karena sesungguhnya berdusta itu akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur. Yang dimaksud al-fujur, al-mailu anil haqq, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari ketaatan. Dusta akan mengantarkan seorang kepada al-fujur, dan kefajiran seorang akan mengantarkan seorang kepada neraka. Dan sesungguhnya apabila seseorang itu berdusta dan membiasakan berdusta, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, orang yang suka berdusta. Kejujuran itu akan mendatangkan keselamatan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. As-sidqu najah. Ini kalimat yang keluar dari lisannya salah seorang dari sahabat yang benar-benar telah mempraktekkan dalam kehidupannya bagaimana nikmatnya seorang yang berkata jujur itu. As-sidqu najah. Kejujuran itu adalah keselamatan. Siapa yang tidak mengenal Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala, yang mengakui bahwa dia telah berbuat salah dan berdosa karena tidak mengikuti perang Tabuk. Sementara pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seluruh sahabat yang tidak memiliki uzur agar mereka seluruhnya ikut dalam peperangan ini, dalam perang Tabuk ini. Ya. Lalu kemudian qaddarallahu ma syaa fa'al, Ka'ab bin Malik tertinggal dari pasukan. Ya. Ketika pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jauh, baru ada keinginan mau berangkat, sudah tidak ada teman. Apalagi ya, ketika nasi sudah menjadi bubur, ya, dia sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti mereka dan dia pun tertinggal. Dia berkeliling mencari-cari temannya, mungkin ada temannya yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ternyata yang didapati adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang munafikin. Dan walhamdulillah ternyata ada yang lainnya. Ada Murarah bin Rabi', ada Hilal bin Umayyah. Yang ketiganya ini tidak ikut dalam perang Tabuk, akan tetapi walhamdulillah mereka masih punya keimanan. Ya. Mereka masih punya keimanan dan mereka memiliki kejujuran. Apa yang terdapat dalam hati mereka, keimanan mereka, menyebabkan mereka itu merasa sakit karena tidak ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Sementara mereka tidak memiliki uzur. Sekembalinya Rasulullah SAW dari perang Tabuk, biasanya beliau kalau kembali dari safar, beliau selalu mendahulukan untuk datang ke masjid. Beliau masuk ke masjid, beliau salat 2 rakaat, lalu setelah itu beliau pun duduk, maka berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut perang Badar. Mereka yang dikenal sebagai orang-orang munafikin.
Ya Rasul, saya tidak ikut perang Badar karena ini dan itu. Wah, sebutkan alasannya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya semoga Allah mengampuni kamu. Datang lagi orang yang satu, seperti itu juga. Ya Rasul, saya enggak ikut perang Tabuk karena seperti ini dan itu. Berusaha untuk mencari alasan. Ya, maka Rasul mengucapkan, ya, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya. Lalu datanglah Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, kalau saya berdusta di hadapan Rasulullah, demi Allah saya mampu. Dan saya adalah orang yang pandai untuk berdebat. Bisa. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya yakin bahwa kejujuran itu akan mendatangkan keselamatan. Maka dia pun jujur. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya uzur. Saya tidak memiliki uzur. Nah, demikian pula dua orang dari temannya ini, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga menyatakan kejujurannya bahwa mereka tidak punya uzur untuk meninggalkan perang Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, pergilah kalian, Allah akan memberikan hukuman kepada kalian. Maka ditetapkanlah selama 40 hari 40 malam diboikot, dihajar. Tidak boleh seorang pun berbicara dengan mereka. Tidak diperbolehkan seorang pun mengucapkan salam kepada mereka. Seluruhnya. Bahkan terhadap keluarganya sekalipun. Ya. Subhanallah, demikian lamanya. Setelah 40 hari ditambah lagi hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari, sehingga mereka tetap bersabar menghadapi semua itu. Di tengah-tengah ketika Ka'ab bin Malik ini mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ada surat datang dari raja yang kafir, mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik, berusaha untuk dibujuk. Dalam isi suratnya itu kira-kira isinya mengatakan bahwa saya mendengarkan engkau telah dihinakan oleh sahabatmu, maka pergilah engkau ke negeri kami akan berikan perlindungan, dan seterusnya, dibujuk. Kata Ka'ab bin Malik, ini musibah yang berikutnya. Maka dia pun membakar surat tersebut. Sabar dan tidak goyah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu menurunkan firman-Nya yang menerima taubatnya mereka. Lalu setelah itu semakin yakinlah Ka'ab bin Malik, dan beliau mengatakan, fa inna sidqa najah, sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan keselamatan. Walaupun mungkin terasa sakit ya, tapi akhirnya adalah kesuksesan. Berbeda dengan mereka yang mencari-cari alasan di hadapan Rasulullah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah, biasakan untuk berkata jujur, ya, bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada setiap orang. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia suka mengingkari. Yani ketika dia berjanji, itu tidak ada niat pada dia untuk menepati janjinya. Tidak ada sama sekali. Berbeda ya, kalau kemudian seorang berjanji dan dia punya tekad untuk menepati janjinya, kemudian ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menjalankan janjinya tersebut sehingga dia tidak mampu melakukannya. Padahal dia sudah punya tekad. Nah, ini lain. Nah, tapi yang dimaksud sifat orang yang munafik adalah dia ketika pada awal perjanjian dia sudah menyatakan untuk tidak menjalankan perjanjian itu. Memang sudah menjadi karakter dia untuk menyalahi perjanjian. Maka ini merupakan sifatnya orang-orang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah maka dia suka berkhianat. Nah, dia suka mengkhianati amanah tersebut. Nah, apakah itu barang? Ataukah itu sebuah janji? Ataukah itu pesan khusus untuk tidak disampaikan kepada yang lain dan seterusnya? Maka dia tidak amanah. Nah, ya. Dan dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada dia. Dan termasuk di antara ciri-ciri orang yang tidak amanah ketika dia berbicara sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dia bukan ahlinya, kemudian dia berbicara tentang hal tersebut padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Apalagi dalam membicarakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang punya mulut bisa berbicara. Tidak setiap orang yang bersuara
bisa berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengetahui bahwa berbicara tentang agama Allah ini satu yang berat. Ya. Satu yang sangat sulit kalau kemudian kita mengeluarkannya tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan menolak kebenaran, perbuatan menyekutukan dalam beribadah kepada Allah, dan yang lebih besar dari itu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata-kata tentang Allah apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Berbicara tentang agama Allah harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, berarti kita menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abi Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis bersama para sahabat, datang orang Badu. Lalu orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya kehancuran? Pada waktu itu Rasulullah sedang melanjutkan pembicaraannya dengan para sahabat. Nah, seakan-akan beliau tidak mendengar itu. Sehingga para sahabat sebagian mereka mengatakan Rasulullah sebenarnya mendengar pertanyaan itu, tapi beliau tidak suka. Sebagian mengatakan kelihatannya Rasulullah tidak mendengar pertanyaan itu. Padahal Rasulullah sebenarnya mendengar. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan penjelasannya, baru setelah itu beliau mengatakan, siapa tadi orang yang bertanya tentang kehancuran? Maka orang Badui ini mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah diterlantarkan, maka tunggulah yang akan terjadi adalah kehancuran. Yang akan terjadi adalah kehancuran. Lalu orang ini melanjutkan pertanyaannya, kaifa idha'atuha? Bagaimana dikatakan amanah itu diterlantarkan? Maka Nabi SAW mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah yang terjadi adalah kehancuran. Serahkan setiap perkara itu kepada ahlinya. Dan kemudian dalam riwayat yang berikutnya ada tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza khasama fajarah. Dan apabila dia melakukan khusumah, bertengkar, ya, maka dia berbuat fajir. Telah kita sebutkan yang dimaksud fajir tadi adalah al-mailu anil haq, menyimpang dari kebenaran. Ya. Dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.